Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujud merupakan satu ibadah yang teramat indah. Bayangkan Anda berbisik ke bumi, namun suara Anda terdengar di langit. Allahu Akbar. Bersujud, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi fis sujud fajtahidu lahu bid-du'a. Sungguhnya kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, adalah saat dia bersujud. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa ketika engkau bersujud. Subhanallah. Dan dalam ajaran agama kita, bersujud hanya dibolehkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujud, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengibaratkan dalam satu ungkapannya betapa pentingnya kedudukan seorang suami. Beliau mengatakan, ini ada kaitannya dengan sujud. Beliau mengatakan, "Lau amartu mar'an an yasjuda limri'in, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya ada orang yang aku perintahkan untuk sujud kepada orang yang lain, maka sungguh aku telah perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Artinya apa? Sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua benda-benda langit, semua benda yang ada di bumi, sejatinya bersujud kepada Allah. Sujud dalam pengertian takluk, dalam pengertian berserah diri sepenuh-penuhnya. Bayangkan kepala yang merupakan bagian tertinggi dari tubuh kita. Kita rendahkan dan bahkan sejajar dengan kaki kita di dalam sujud ini. Bersujud kepada Allah adalah merupakan ibadah. Kita kenal di dalam ajaran agama kita ada yang namanya sujud sahwi ketika Anda lupa rakaat sholat. Ada sujud tilawah ketika Anda membaca tentang ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Dan ada juga yang namanya sujud syukur ketika Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan karunia dan nikmatnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud sejatinya adalah merupakan pertanda ketundukan kepada Allah, merupakan pertanda ketaklukan kepada Allah, kesiapan untuk diatur kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersujud adalah media untuk curhat kepada Allah. Allahu Akbar, Kepada siapa lagi yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan ketika kita curhat kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Rasulnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami mengetahui bahwa sempit dadamu akibat apa yang mereka katakan. Bayangkan baginda Rasul dikatakan sebagai pendusta, dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan sebagai orang gila, majnun. Semua ini tentu sebagai manusia biasa memberi beban memberi sekat-sekat yang menyempitkan hati bagi seorang manusia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang bersujud. Allahu Akbar. Jadi bersujud adalah merupakan bentuk ibadah tertinggi. Bersujud adalah merupakan media berkomunikasi. Bersujud adalah merupakan
tempat untuk mengabdi kepada ilahi, ya, bersujud adalah merupakan tali untuk kemudian berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersujud ini kita merepresentasikan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, dalam akidah Islam, kita tidak dibolehkan sekali lagi sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud ini adalah merupakan pertanda ketaklukan yang paling rendah, ya. Dan demikianlah hakikat daripada ibadah. Ibadah itu adalah at-tadhallul, adalah menghinakan diri di hadapan Allah. Kita sujud di hadapan Allah. Nah, menghinakan diri di hadapan Allah, tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah. Ketika kita telah sujud ini, maka demikian pula sesungguhnya semua aktivitas tubuh dan pikiran kita, jiwa kita ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, takluk dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tidak akan pernah merasa lemah menghadapi sedemikian banyak persoalan kehidupan, karena sesungguhnya kita adalah hamba yang telah mensujudkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sujudnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk di dalamnya juga adalah ketika kita sujud, sejatinya kita menyatukan diri dalam sujud semesta. Seluruh alam raya ini sejatinya itu tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di langit, yang ada di bumi, semua tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sujud kepada Allah, sejatinya kita sedang mematerikan diri bersama dengan gerak semesta, tunduk, ruku, ya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sujud, ya, yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak sedang berada dalam ketaatannya kepada Allah. Dia ponggah, sombong, dan kemudian tidak mencitrakan dirinya sebagai hamba Allah. Hamba Allah yang sejati adalah hamba yang tunduk kepada Allah. Dan ingat, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya adalah kemerdekaan yang asasi dan sejati. Kemerdekaan yang merupakan kemerdekaan yang asasi, ya. Peribadatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah adalah merupakan, ya, kemerdekaan seorang hamba, di mana dia tidak sujud, tidak ruku, tidak tunduk kepada apapun, siapapun yang melencengkan dia dari jalan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah adalah orang-orang yang hatinya bertaut kepada Allah, penuh harapan kepada Allah. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia sujud dan memohon kepada Allah. Orang-orang yang selalu sujud kepada Allah ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah putus asa. Orang-orang yang selalu memiliki tempat untuk kembali, tempat untuk meminta, tempat untuk memelas kasih sayang. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah ini tidak akan pernah merasa rendah di hadapan manusia, karena dia hanya merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah tunduk kepada segala apapun, siapapun, bagaimanapun, apapun kedudukannya yang mau melencengkan dia dari ibadah peribadatan, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jadikan diri kita ini hamba yang sajid, ya, selalu sujud kepada Allah. Dan perilaku kita setelah ibadah ritual ini juga sejatinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita, hati kita yang sujud pada saat kita melakukan prosesi sujud ini yang diatur tentunya dalam fikih Islam. Ya, ada sujud di dalam sholat, ada sujud yang di luar sholat, ya. Tapi ya, semuanya akan maintenance kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberikan spirit kekuatan pada jiwa kita
untuk tidak tunduk kepada siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah pribadi-pribadi yang bertauhid adalah pribadi-pribadi yang sujud kepada Allah, ya, pribadi-pribadi yang rukkaan sujada, ya. Kita bisa lihat dalam ayat-ayat sajadah, ya. Ketika orang sampai kepada burning point, ya, ibadahnya, ya, titik nyalanya ibadahnya itu, ya, dia kemudian tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah titik-titik puncak penghambaan diri kepada Allah yang paling membahagiakan, ya. Kedekatan yang kita tidak akan bisa ucapkan dan gambarkan dengan kata-kata, ya. Kedekatan yang membuat kita merasa aman dari segala sesuatu, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memelihara dan menguasai alam semesta? Maka ketika kita masuk dalam perlindungannya, kita merasa aman dari segala sesuatu, ya. Dan itu kita dapatkan dalam sujud-sujud kita yang indah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba-hamba yang sujud, hamba-hamba yang sujud dengan diri kita, dengan badan kita, dengan jasad kita, dengan hati kita, dengan kelakuan kita. Niscaya dengan demikian kita akan dapatkan kemerdekaan yang abadi, kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan dari peribadatan kepada selain Allah dan kemerdekaan untuk bersujud ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian dan dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.